Karena perut sudah terisi dan energi kembali lagi, sekarang waktunya Abdi bantu ibu dan Mang Karya panen padi di sawah miliknya. Lihat-lihat, padi di sawah seluas ini sudah siap panen semua loh. Anak negeri, hari ini saya dan warga di sini, tepatnya di Desa Situmulya, Lebak, Banten, sedang panen padi di sini. Dan uniknya, warga di sini itu masih menggunakan alat tradisional. Yaitu namanya apa, Bu? Etem. Etem. Ayo, Bu, lanjutin. Cari yang banyak. Potong tangkai padi dan sisakan sedikit bagiannya untuk tempat mengikat. Oh ya anak negeri, berbeda dari daerah lain, karena di Desa Situmulya ini panen padi hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun, karena waktu penanaman padi hanya ditentukan oleh kasepuhan dengan memperhitungkan hari baik sesuai kepercayaan. Hebatnya, warga di Desa Situmulya ini tak pernah kekurangan beras, walaupun daerah lain beras sedang tidak banyak di pasaran alias langka. Nah, setelah sebagian padi berhasil dipetik, kemudian ikat, satu ikat ini memiliki berat kurang lebih 4 kg anak negeri. Bu, Abdi mau iya helanya. Oh, mangga. Sip, waktunya membawa pulang padi hasil panen hari ini anak negeri. Waduh, lama-kelamaan kok ternyata berat juga ya. Elu Neng Vina, bukannya yang dikhawatirin, malah padinya. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, demi Neng Vina, jatuh bangun juga lakuin. Siap, itu. Nah, padi yang dipanen harus melalui proses penjemuran anak negeri. Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya dengan ngelantaikan. Proses penjemuran seperti ini jelas memanfaatkan sinar matahari. Jadi lama waktu penjemurannya tergantung dari sinar matahari. Kalau mendung seperti ini atau musim hujan, ya bisa jadi berhari-hari menjemurnya. Iya bawanya ke handap. Nu ya. Ya, Oh, siap. engke urang ieu naon teh bawa we ke handap. Kin Taruh di leuit. iya taruh di leuit kin neng nyusul, urang bikin kue. Siap Neng Vina, tenang anak negeri, kali ini mengangkut padinya tidak dipikul kok, melainkan menggunakan motor gunung ini. Ayo terabas Mang Karya, berangkat! Lagi-lagi tidak semudah yang Abdi bayangkan anak negeri. Mengendari motor dengan medan tanah dan bebatuan seperti ini ternyata susah sekali. Tapi beratnya medan terbayar kok dengan pemandangan indah yang dimiliki oleh Desa Situmulya ini. Apalagi udaranya juga sangat sejuk. Oh, di dia. Sampai kan, mohon. Ya lihatna, Lumayan jauhnya. mohon jauh. Ya. Kena lubung tadinya. Kena lihat. Nah, ini leuit anak negeri. Bangunan yang mirip rumah ini adalah tempat untuk menyimpan padi. Uniknya, padi yang dipanen di Desa Situmulya ini tidak boleh dijual di luar desa dan harus disimpan di leuit ini. Makanya masyarakat Desa Situmulya tak pernah kekurangan beras karena padi yang disimpan di leuit ini bisa bertahan hingga 10 tahun lebih untuk memenuhi kebutuhan beras setiap warga desa. Tutup. Saya tutup dulu ya. Oh, sok. Anak negeri, padi kering yang Abdi bawa tadi tidak semua dimasukkan ke leuit karena Neng Vina juga pesan untuk membawanya ke tempat penumbukan. Oh, iya panen aja. Bisa manakeun. Bawa we ka dieu, simpen we di dieu. Di dia. Iya. Duha kubi ieu gas gempasan numpukna. Mana? Ieu. Oh, iya. Makan itu we nu ageng. Esok. Bu, bari di jogedan mengenah ya, Bu. Ieu. Orang joget halanya. Asik. Curang ini, Bu. Ini dia anak negeri, proses penumbukan padi yang sudah kering ditumbuk agar terpisah dengan batangnya. Nah, agar terjadi irama yang beraturan, lisung biasanya ditumbuk dengan 6 orang atau lebih. Padi memang istimewa,
Tanaman pangan yang diyakini sebagai perwujudan Sang Dewi Sri ini diperlakukan khusus di desa Situmulya ini. Padi adalah hasil bumi yang sangat dihargai di desa ini. Makanya, hingga tidak boleh diperjualbelikan karena hal itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakatnya, yaitu menjual padi sama saja menjual nyawa. Oh ya, proses penumbukan dilakukan sebanyak 2 tahap. Setelah padi terpisah dari batangnya, masih harus dipindahkan ke lesung yang bulat untuk ditumbuk lagi agar kulit ari berasnya dapat terpisah. Setelah ditumbuk, masih harus ditampis sekali lagi supaya beras yang akan kita makan nanti benar-benar bersih dan tidak tercampur dengan benda lain. Bun, tos beres ya berasna. Ayo orang ngedapur kue. Ayo Bu. Nah, anak negeri, hari ini kita akan membuat salah satu kue khas dari Banten. Namanya apa, Bu? Kue pasung. Kue pasung. Untuk membuat kue pasung ini, bahan-bahannya sih cukup sederhana. Selain beras, tentu saja ada kelapa, gula merah, daun pandan, gula pasir, dan juga pewarna makanan. Ayo Neng, diayak ya. Ayo taruh simpan ka dieu. Setelah melalui proses penghayakan, tepung berasnya siap digunakan anak negeri. Setelah tepung dicampurkan dengan santan, kemudian pisahkan adonan menjadi 3 wadah untuk diberi pewarna makanan sesuai selera. Adonan yang tadi sudah diberi pewarna dan juga ditambahkan gula pasir, langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke corong yang terbuat dari daun pisang. Awas hati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah. Nah, setelah semua corong terisi semua, selanjutnya siap untuk dikukus. Proses pengukusan sendiri tidak lama kok, hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja. Dan inilah jadinya. Benar sekali, rasa kue pasung ini manis dan gurih sekali. Pas sekali dijadikan hidangan penutup setelah makan yang pedas dan berminyak. Tidak sia-sia memang, setelah lelah mulai dari panen padi hingga mengangkutnya, sekarang saatnya untuk memanjakan mulut dengan yang manis-manis. Kumaha Neng rasana? Rasanya enak banget. Ada manis-manisnya, gurih. Nah, biasanya kue pasung ini teh untuk bekal para warga ke sawah karena mengandung banyak karbohidrat. Ayo Neng, sok gerak. Ayo deh makan deh. Cang. Enak. Kak, itu ada daun tuh. Ada daun hamerang. Atuh jeung naon eta? Ih, itu bisa dibikin cemilan enak pokoknya. Oh, bisa dimasak? Bisa. Oh. Enak nanti dicampur sama ini. Ayo kita ambil. Ayo. Nah, ini dia anak negeri. Namanya daun hamerang. Sekilas mirip dengan daun jati ya. Tumbuhan perdu yang biasa tumbuh di lereng-lereng pegunungan ini dapat tumbuh tinggi hingga 15 meter. Kalau di daerah kalian, namanya daun apa ya? Udah yuk, ayo balik. Urang ieu geura masak. Ayo, gerak. Makin hujan-hujan kieu. Oh iya. Hati-hati. Oh, Pak. Ibu. Bu. Oh, lama. Iya. Tadi habis ngambil daun. lagi. Oh, ngalah daun hamerang. Urang ngajieunkeun ieu wae daun hamerang dijieun carucub. Ya. Ayo, Bu. Tuang semua air nira ke dalam wajan yang super gede ini, lalu aduk secara perlahan. Diaduk, Bah, terus, Bah. Oh ya anak negeri, di sini pembuatan gula merahnya masih sangat tradisional. Gula dimasak menggunakan tungku yang memiliki kedalaman hingga 1 meter, supaya dapat menghasilkan api yang bagus sehingga air aren yang dimasak jadi cepat matang. Nah, jika sudah mendidih, tinggal dicelupkan satu persatu daun hamerang yang sudah dibersihkan. Ya, carucup ini benar-benar olahan jadul anak negeri. Kata Bapak, carucup sudah ada sejak beliau masih kecil. Dulu bagi anak yang tidak bisa membeli permen,
maka para orang tua akan membuatnya dari daun singkong ataupun daun hamerang. Karena gula yang menyelimuti daun hamerang ini akan cepat mengeras persis seperti permen. Oh, wangi Bu ya. Carucupnya sudah jadi, tapi proses mematangkan air nira menjadi gula membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam. Lama sekali bukan? Pak, iya gulana lami pisan Mohon. Orang nungguan ka ditu be nya. Mangga. Ayo. Ieu lah, lapor Sok. Sederhana tapi sangat memanjakan lidah, alias enak sekali anak negeri. Inilah yang disebut permen jadul. Sensasinya sih mirip seperti makan gulali, pokoknya enak deh. Carucup daun hamerang ini rasanya itu manis, gurih, legit, dan lebih renyah daripada daun singkong. Daun hamerang memiliki banyak serat sehingga bagus untuk pencernaan. Ayo, sok mangga deh. Aduh, enak pisan Masih berada di Desa Situmulia, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Abdi akan mengajak anak negeri semua memetik buah manggis. Hiji itu hijinya. Yuk ikuti Abdi terus ya. Wah, pisan ieu mah buahna teh. Tah, neng, galalet teh tah. Di luhur mereka lebet gitu bah buahna bah. Ayo Pak, geura Pak. Ayo biasa manjat kan ya. Biasa. Ayo manjat jeung si Abah. Soal naik-menaiki mah, Abdi jagonya, Neng. Jadi tenang saja, Abdi petikan buah manggisnya yang banyak. Si Neng tinggal menunggu manis saja di bawah pohon. Neng, yuk, tangkap. Tok A. Oh ya anak negeri, pohon manggis ini termasuk pohon yang unik loh. Karena faktanya, pohon yang mampu tumbuh tinggi hingga 82 kaki ini adalah salah satu pohon yang selalu hijau meski musim kemarau sekalipun. Selain itu, fakta menarik lainnya adalah buah manggis memiliki pertahanan alami terhadap parasit seperti lateks kuning pada kulit buahnya ini yang dikeluarkannya selama pertumbuhan untuk melindungi diri dan membunuh hama. Ayo Pak, neangan deui. Neng, seueur pisan buahna. Wah, pisan. Mau bapaan? Ieu bah cobian heula bah. Sok tah. Di kanggo Abah. Nih, di kanggo AA. Oh, hatur nuhun Neng, Neng. iya. Ieu bah cobian. Ayo, sok. Sayanya bahnya. Hah? Cepet pisan ieu mah Neng. Cepet. Oh, Tadi ku AA di maman wae di luhur. tapi tenang naon Neng. Walaupun sepet, nanti kita bikin olahan yang enak nih. Ayolah, Bapak lah. Ayo bah. Yuk. Langkah pertama tentu saja mengupas buah manggisnya terlebih dahulu. Pisahkan daging buahnya karena yang kita gunakan dalam masakan ini hanyalah kulitnya saja. Neng Vina dan Ibu Ratih akan menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica, dan juga garam. Untuk bahan pelengkapnya, Ibu Ratih menggunakan daging ayam bagian dada. Karena dada ayam memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan. Cobi A. Terus cekap, iya nak. Sok direbus we. Oh, siap Neng. Proses perebusan ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam anak negeri. Selain untuk menghilangkan getah, proses perebusan juga dapat membuat kulit manggis menjadi lebih empuk. Oh ya anak negeri, selain bumbu halus, tentu saja juga ada bumbu irisnya, seperti iris tomat, cabai keriting hijau, cabai gendot, dan juga lengkuas. Atos asak, angkat ke Oh, entos Bu. Ungut, entos. Nah, setelah 1 jam perebusan, angkat kulit manggis, kemudian ganti penggorengan untuk menumis bumbu halusnya. Iya Bu. Mana? Terus beres. Terus. Iya nak tumis we langsung Oh bumbunya. iya ditumis. Iya ditumis. Tumis bumbu halus hingga harum. Kemudian masukkan bumbu irisnya. Pokoknya mah tuang semua. Tunggu sampai layu, kemudian masukkan daging ayam, disusul tentu saja kulit buah manggis ya anak negeri.
Seng oseng sampai matang. Yang tos asak ya. Atas, angkat teh. Belakangnya nih. Atas. Nah, iya ngaranna tumis kulit mangu ala Cisitu. Sok-sok ya gerak di Mam. Ayo yuk. Sok ya tah. Makan bersama di alam seperti ini memang sangat nikmat anak negeri. Semilir angin yang sejuk membuat nafsu makan makin bertambah. Apalagi menunya juga seenak ini, tumis kulit manggu. Disantap dengan sepiring nasi panas. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Pokoknya mah mantap pisan. Gak nyangka kan, kulit manggis yang biasanya terbuang sia-sia, nyatanya juga bisa menjadi makanan seenak ini. Kulit manggis ini mengandung antioksidan sehingga bagus untuk kesehatan tubuh. Rasanya teh kumaha Neng? Rasanya agak sedikit sebat tapi enak, bisa dikonsumsi. Enak Enak pisan Ban? Iya. Nah, sok gerak. Ayo teh, makan lagi.